Dor, hai guys. Di episode sebelumnya kita udah membahas siapa aja wali kota dan wakil wali kota yang akan memenangi Pilkada serentak 2024. Di episode sebelumnya lagi kita juga udah membahas siapa aja gubernur yang akan terpilih di seluruh provinsi di Indonesia. Di video kali ini, gue bersama tim Kardigan 26 yang berisi gue sendiri akan mencoba memprediksi siapa pemenang dari bupati dan wakil bupati di seluruh Indonesia. Dan di video ini kita hanya akan memprediksi 25 kabupaten terpadat di Indonesia. Nanti kalau misalnya banyak yang request, kita akan tambahkan kabupaten-kabupaten lainnya. Seperti di video wali kota ya kemarin, banyak yang request juga tuh kota-kota lain. Nanti akan kita bikinin sebelum tanggal 27. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Daftar yang pertama, Kabupaten Bogor. Terdapat 2 pasangan kandidat di Kabupaten Bogor. Yang pertama, Pak Rudi Susmanto yang berpasangan dengan Pak Ade Ruhandi. Lalu yang kedua, Pak Bayu Syahyohan yang berpasangan dengan Pak Musyafur Rahman. Gua memprediksi pemenangnya adalah Pak Rudi Susmanto dan Pak Ade Ruhandi dengan gap yang cukup jauh ya di sini. Daftar berikutnya adalah Kabupaten Bandung. Terdapat 2 pasangan kandidat di Pilbub Kabupaten Bandung. Yang pertama, Pak Sahrul Gunawan yang berpasangan dengan Pak Gun-Gun Gunawan. Lalu yang kedua, Pak Dadang Supriyatna yang berpasangan dengan Pak Ali Syakib. Gue memprediksi Pilbub di Kabupaten Bandung ini akan berjalan sengit dan ketat. Dan pemenangnya adalah Pak Dadang Supriyatna dan Pak Ali Syakib. Berikutnya adalah Kabupaten Tangerang. Terdapat 3 pasangan kandidat di Kabupaten Tangerang. Yang pertama, Pak Mat Romli yang berpasangan dengan Pak Irfansyah Asmat. Lalu yang kedua, Pak Muhammad Maisyal Rashid yang berpasangan dengan Ibu Intan Nurul Hikmah. Dan yang ketiga, pasangan independen, Pak Julkarnain dan Pak Leru Yustira. Gue memprediksi Pilbub Tangerang ini akan sengit antara pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2. Dan pemenangnya adalah nomor urut 2, Pak Muhammad Maisyal Rashid dan Ibu Intan Nurul Hikmah. Berikutnya kita menuju ke Kabupaten Bekasi. Di Pilbub Bekasi terdapat 3 pasangan kandidat. Yang pertama, Pak Dani Ramdan yang berpasangan dengan Pak Romli. Lalu Pak BN Holik Kodratullah yang berpasangan dengan Pak Faisal Afan Farid. Dan yang ketiga, Pak Ade Kuswara Kunang yang berpasangan dengan Pak Asep Surya Atmaja. Gue memprediksi pemenangnya adalah Pak Dani Ramdan dan Pak Romli. Berikutnya adalah Kabupaten Jember. Terdapat 2 kandidat di Pilbub Kabupaten Jember. Yang pertama, Pak Hendi Siswanto yang berpasangan dengan Pak Balia Firyaun Barlaman. Lalu yang kedua adalah Pak Muhammad Fawaid yang berpasangan dengan Pak Joko Susanto. Gue memprediksi Pilbub Jember ini akan berlangsung ketat. Dan pemenangnya adalah Pak Muhammad Fawaid dan Pak Joko Susanto. Berikutnya adalah Kabupaten Sukabumi. Terdapat 2 pasangan cabup di Kabupaten Sukabumi. Yang pertama, Pak Iyo Sumantri yang berpasangan dengan Pak Jainul S. Lalu yang kedua, Pak Asep Japar yang berpasangan dengan Pak Andreas. Jika dilihat dari kekuatan parpol dan kekuatan perorangan, Pak Asep Japar dan Golkar sangat kuat ya di Sukabumi. Tapi jika kita lihat linier pemilih dari Gubernur Jawa Barat di Sukabumi adalah Pak Deddy Mulyadi sekitar 80-an%. Jadi kalau menurut gua Pilbub Sukabumi ini akan berjalan ketat juga ya. Dan sepertinya selisihnya tipis. Gue memprediksi pemenangnya adalah Pak Iyo Sumantri dan Pak Jainul. Daftar berikutnya adalah Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang terdapat 2 pasangan kandidat calon bupati dan wakil bupati. Yang pertama, Pak Sanusi yang berpasangan dengan Ibu Latifah Sohib. Lalu yang kedua, Pak Gunawan HS yang berpasangan dengan Pak Umar Usman. Gue memprediksi yang akan menjadi pemenang adalah Pak Sanusi dan Ibu Latifah Sohib. Berikutnya adalah Kabupaten Karawang. Terdapat 2 pasangan kandidat di sini. Yang pertama, Pak Acep Jamhuri yang berpasangan dengan Ibu Gina Fadlia Suara. Lalu yang kedua, Pak Aep Saipullah yang berpasangan dengan Pak Maslani. Gue memprediksi pemenangnya adalah Pak Aep Saipullah dan Pak Maslani.
Berikutnya adalah Kabupaten Cianjur. Terdapat 3 pasangan kandidat. Yang pertama, Pak Herman Suherman yang berpasangan dengan Pak Muhammad Solih Ibang. Lalu yang kedua, Pak Muhammad Wahyu Ferdian yang berpasangan dengan Pak Ramzi. Dan yang ketiga, Pak Deden Nasihin yang berpasangan dengan Ibu Neneng Eva Fatimah. Gue memprediksi yang akan menjadi pemenang adalah petahana, Pak Herman Suherman dan Pak Muhammad Solih Ibang. Berikutnya kita menuju ke Kabupaten Garut. Terdapat 2 pasangan kandidat di pemilihan Bupati Kabupaten Garut. Yang pertama, Pak Helmi Budiman yang berpasangan dengan Pak Yudi Nugraha Lasminingrat. Lalu yang kedua, Pak Abdusi Syakur Amin yang berpasangan dengan Ibu Lutfianisa Putri Karlina. Gue memprediksi pemenangnya adalah Pak Abdusi Syakur Amin dan Ibu Lutfianisa Putri Karlina dengan gap yang cukup tebal ya, atau cukup jauh. Berikutnya kita menuju ke Deli Serdang. Terdapat 3 pasangan kandidat di Pilbub Deli Serdang. Yang pertama, Pak Sofian Nasution yang berpasangan dengan Pak Junaidi Parapat. Lalu yang kedua, Pak Asriludin Tambunan yang berpasangan dengan Pak Lomlom Suwondo. Dan yang ketiga adalah Pak Ali Yusuf Siregar yang berpasangan dengan Pak Bayu Sumantri Agung. Sepertinya Pilbub Deli Serdang akan berlangsung cukup sengit ya, karena ketiga pasangan mempunyai keuntungan masing-masing. Nomor urut 1 misalnya mempunyai elektabilitas yang cukup tinggi. Lalu nomor urut 2 mempunyai dukungan partai terbesar. Dan pasangan nomor urut 3 yang adalah seorang petahana. Jadi gue memprediksi pemenangnya adalah tetap sang petahana nomor urut 3, Pak Ali Yusuf Siregar dan Pak Bayu Sumantri Agung. Berikutnya adalah Kabupaten Cirebon. Terdapat 4 pasangan calon di Kabupaten Cirebon. Yang pertama, Pak Rahmat Hidayat yang berpasangan dengan Pak Imam Saputra. Lalu yang kedua, Pak Imron Rosyadi yang berpasangan dengan Pak Agus Kurniawan Budiman. Yang ketiga, Ibu Wahyu Ciptaningsih yang berpasangan dengan Pak Solihin. Dan yang terakhir, Pak Muhammad Lutfi yang berpasangan dengan Ibu Dia Ramayana. Pemilihan Bupati Cirebon kali ini juga akan berlangsung sengit ya. Tapi gue memprediksi pemenangnya adalah petahana, Pak Imron Rosyadi dan Pak Agus Kurniawan Budiman. Walaupun tingkat kepuasan terhadap petahana di Kabupaten Cirebon termasuk kecil, di bawah 50%, tapi karena lawannya ada 3, jadi suara yang tidak menyukai petahana akan terbagi ke 3 kelompok yang berbeda. Jadi gue memprediksi pemenangnya tetap petahana. Berikutnya adalah Kabupaten Sidoarjo. Terdapat 2 kandidat di Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, Pak Subandi yang berpasangan dengan Ibu Mimi Idayana. Lalu yang kedua, Pak Ahmad Amir Aslihin yang berpasangan dengan Pak Edi Widodo. Dan gue memprediksi pemenangnya adalah Pak Subandi dan Ibu Mimi Idayana. Daftar berikutnya adalah Kabupaten Brebes. Hanya terdapat 1 calon tunggal di Kabupaten Brebes, yaitu Ibu Paramita Widyakusuma yang berpasangan dengan Pak Wurja. Dan beliau berdua akan melawan kotak kosong. Gue memprediksi Bu Paramita Widyakusuma dan Pak Wurja akan berhasil mengalahkan kotak kosong. Berikutnya adalah Kabupaten Cilacap. Terdapat 4 pasangan kandidat di Pilbub Kabupaten Cilacap. Yang pertama, Pak Setio Budi Wibowo yang berpasangan dengan Pak Fahru Roji. Lalu yang kedua, Pak Imam Tobroni yang berpasangan dengan Pak Muhammad Sonhaji Imron. Yang ketiga, Pak Samsul Aulia Rahman yang berpasangan dengan Ibu Ami Amalia Fatma Surya. Dan yang terakhir, Pak Awaludin Muri yang berpasangan dengan Feranita Yudasoka atau Vicky Su. Gue memprediksi pasangan nomor urut 3 dan 4 akan bersaing cukup ketat. Dan pemenangnya gue prediksi adalah Pak Syamsul Aulia Rahman dan Ibu Ami Amalia Fatma Surya. Berikutnya kita menuju ke Kabupaten Tasikmalaya. Terdapat 3 pasangan kandidat di Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama, Pak Iwan Saputra yang berpasangan dengan Pak Dede Muksid Ali. Lalu yang kedua, Pak Cecep Nurul Yakin yang berpasangan dengan Pak Asep Sopari Al Ayubi. Dan yang terakhir, Pak Ade Sugianto yang berpasangan dengan Pak Iip Miftahul Paos. Gue memprediksi akan terjadi persaingan ketat antara nomor urut 2 dan nomor urut 3. Dan pemenangnya adalah nomor urut 3 petahana, Pak Ade Sugianto dan Pak Iip Miftahul Paos. Daftar berikutnya adalah Kabupaten Indramayu.
terdapat 3 pasangan kandidat di Pilgub Indramayu. Yang pertama, Pak Bambang Hermanto dan Pak Hasan Basari. Lalu yang kedua, Pak Luki Hakim yang berpasangan dengan Pak Saifuddin. Dan yang ketiga, Ibu Nina Agustina yang berpasangan dengan Pak Tobroni. Gue memprediksi akan terjadi persaingan sengit antara kedua petahana. Nomor urut 2 adalah Wakil Bupati Petahana dan nomor urut 3 adalah Bupati Petahana. Dan pemenangnya gue prediksi adalah nomor urut 2, Pak Luki Hakim dan Pak Saifuddin. Berikutnya adalah Kabupaten Bandung Barat. Di kabupaten ini termasuk salah satu yang terbanyak kandidatnya. Terdapat 5 kandidat. Yang pertama, Pak Didik Agus Triwiono yang berpasangan dengan Pak Gilang Dirgahari. Lalu yang kedua, Pak Rici Ismail yang berpasangan dengan Pak Asep Ismail. Yang ketiga, Pak Hengki Kurniawan yang berpasangan dengan Pak Ade Sudrajat Usman. Lalu yang keempat, Pak Edi Rusyandi yang berpasangan dengan Pak Unjang Asari. Dan yang terakhir, Pak Sundaya yang berpasangan dengan Pak Asep Ilyas. Gue memprediksi pertarungan hanya akan terjadi di 3 kandidat ya. Nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Khususnya nomor urut 2 dan 3 akan bersaing ketat. Gue memprediksi pemenangnya adalah Pak Hengki Kurniawan dan Pak Ade Sudrajat Usman. Karena tingkat kepuasan publik di Kabupaten Bandung Barat terhadap petahana masih cukup tinggi. Itu akan menjadi nilai plus untuk Pak Hengki Kurniawan. Berikutnya adalah Kabupaten Banyumas. Hanya terdapat pasangan tunggal di pemilihan Bupati Banyumas tahun 2024 ini, yaitu Pak Sadewo Trilastiono yang berpasangan dengan Ibu Dwi Asih Lintarti. Dan gue memprediksi beliau berdua akan dengan mudah mengalahkan kotak kosong. Berikutnya adalah Kabupaten Banyuwangi. Terdapat 2 pasangan kandidat di Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama, Ibu Ipuk Festiandani yang berpasangan dengan Pak Mujiono. Lalu yang kedua adalah Pak Ali Maki Jaini yang berpasangan dengan Pak Ali Ruci. Gue memprediksi pemenangnya adalah nomor urut 1, Ibu Ipuk Festiandani dan Pak Mujiono dengan gap yang cukup jauh. Berikutnya adalah Kabupaten Kediri. Terdapat 2 pasangan kandidat di pemilihan Bupati Kediri tahun 2024. Yang pertama, Pak Denny Widianarko yang berpasangan dengan Ibu Muda Wamah. Lalu yang kedua, Pak Hanindito yang berpasangan dengan Ibu Dewi Maria Ulfa. Gue memprediksi pemenangnya adalah Pak Hanindito dan Ibu Dewi Maria Ulfa dengan gap yang cukup jauh. Berikutnya adalah Kabupaten Pasuruan. Terdapat 2 pasangan kandidat di pemilihan Bupati Pasuruan. Yang pertama, Pak Abdul Mujib Imron yang berpasangan dengan Ibu Wardah Nafisah. Lalu yang kedua, Pak Muhammad Rusdi Sutejo yang berpasangan dengan Pak Sobih Asrori. Gua memprediksi pemenangnya adalah Pak Abdul Mujib Imron dan Ibu Wardah Nafisah. Daftar berikutnya adalah Kabupaten Tegal. Terdapat 2 pasangan kandidat di pemilihan Bupati Tegal. Yang pertama, Pak Bima Eka Sakti yang berpasangan dengan Pak Syaiful Mujab. Lalu yang kedua, Pak Ishak Maulana Rohman yang berpasangan dengan Pak Ahmad Khalid. Gue memprediksi pemenangnya adalah Pak Ishak Maulana Rohman dan Pak Ahmad Khalid dengan gap yang cukup besar. Berikutnya adalah Kabupaten Subang. Terdapat 3 pasangan kandidat di Kabupaten Subang. Yang pertama, Pak Ruhimat yang berpasangan dengan Pak Aceng Kudus. Lalu yang kedua, Pak Renaldi Putra yang berpasangan dengan Pak Agus Masyukur Rosyadi. Dan yang ketiga, Pak Asep Rohman Dimyati yang berpasangan dengan Ibu Lina Marliana. Gue memprediksi pemenangnya adalah Pak Ruhimat dan Pak Aceng Kudus dengan gap yang cukup jauh. Dan yang terakhir adalah Kabupaten Pemalang. Terdapat 3 pasangan kandidat di Kabupaten Pemalang. Yang pertama, Pak Vicky Prasetyo yang berpasangan dengan Pak Muhammad Suwendi. Lalu yang kedua, Pak Mansur Hidayat yang berpasangan dengan Pak Muhammad Bobi Dewantara. Dan yang ketiga, Pak Anom Widiantoro yang berpasangan dengan Nur Kholis. Gue memprediksi pemenangnya adalah Pak Mansur Hidayat dan Pak Bobi Dewantara. Oke guys, jadi gitu aja buat video kali ini. Nanti gue tambahin lagi ya jumlahnya kalau banyak yang request. Jadi ini kan 25, nanti gue tambahin 25 lagi. Dan masih sama seperti prediksi sebelumnya ya. Gue memprediksi ini berdasarkan 4 data penting seenggak-enggaknya. Yang pertama, perbandingan dari beberapa lembaga survei. Lalu yang kedua, track record para calon.
Ketiga, kekuatan partai pengusung. Dan keempat, opini publik yang terkait dengan para kandidat. Jadi gitu aja buat video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dan salah dalam penyebutan nama. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.